Sekali bareng ya. Hormat kecil. Ujian promosi dimulai. Saudara Promovendus, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota tim penguji ujian promosi pada pagi hari ini. Pertama, Profesor Dr. Khairuddin MA, promotor penguji 1. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir melalui Zoom. Kedua, Rofah SAG BSW MA PhD, promotor merangkap penguji 2. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 1 sebelah kanan ketua. Ketiga, Profesor Dr. Arif Maftuhin MAG MAIS, penguji ketiga. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, nomor 2, duduk nomor 2 sebelah kanan ketua. Keempat, Dr. Hamid Ilyas MAG, penguji keempat. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 3 sebelah kanan ketua. Selanjutnya adalah Dr. Muhammad Anis Masduki LC, penguji kelima. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 2 sebelah kiri kedua. Berikutnya adalah Profesor Dr. Aziz Muslim MPD, penguji ke-6. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 3 sebelah kiri ketua. Saya sendiri, Zulkifli Desi, merangkap sebagai dan merangkap sekretaris adalah Dr. Nina Mariana Nur SSMA, duduk nomor 1 sebelah kiri ketua. Sebelum ujian dilanjutkan, saudara dipersilakan terlebih dahulu untuk menjelaskan isi pokok disertasi, antara lain pokok permasalahan, kerangka konseptual atau teori, proses dan prosedur penelitian, temuan-temuan hasil penelitian, dan sumbangan untuk pengembangan keilmuan agama Islam, kurang lebih 10 menit. Sekarang ujian dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan sekretaris sidang, promotor dan co-promotor serta Dewan Penguji Promosi Dr. UIN Sunan Kalijaga yang berbahagia dan yang terhormat para tamu hadirin baik secara online maupun secara luring di ruang sidang ini. Alhamdulillah, hari ini saya akan mempresentasikan judul disertasi atau riset saya tentang mempromosikan hak-hak difabel, studi fikih penguatan penyandang disabilitas, Nahdlatul Ulama dan fikih difabel Muhammadiyah. Peraturan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas telah banyak dan telah disebarluaskan di Indonesia dari tingkat internasional dengan Covenant Right Person with Disabilities yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD, regulasi di tingkat nasional dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan regulasi-regulasi perda-perda
difabel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sudah merata di Indonesia. Namun realitasnya penyandang disabilitas di banyak tempat masih berada pada posisi yang tidak seharusnya. Keadaan disabilitas berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara normal dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tidak jarang melahirkan diskriminasi sekaligus hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan publik seperti pendidikan, hukum, kesehatan, ketenaga kerjaan, ruang-ruang sosial, bahkan wilayah keagamaan. Layanan keagamaan yang seharusnya proporsional pada kenyataannya masih belum berpihak pada penyandang disabilitas dalam kegiatan keagamaan mereka. Intinya, agama penting untuk mengubah budaya dan membentuk persepsi tentang disabilitas. Tetapi realitasnya belum banyak perhatian. Maka ormas yang diakui secara nasional di Indonesia, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, sudah mulai untuk melakukan kerja-kerja ini. Maka promosi terhadap hak keagamaan yang seakan stagnan dan tidak ada perkembangan berarti karena masih banyaknya fasilitas publik yang hanya dapat diakses oleh penyandang non-difabel atau non-difabel, mereka yang tidak ada hambatan untuk mengaksesnya. Maka berbagai aspek persoalan kehidupan yang menyangkut penyandang disabilitas sudah waktunya menjadi perhatian kedua organisasi keagamaan, termasuk juga masalah keagamaan. Seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang telah mengeluarkan produk pemikirannya yang bernuansa fikih dalam respon secara serius tentang hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kami merumuskan ada 3 yang akan dijawab di dalam riset ini. Yang pertama adalah bagaimana istinbat hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam merespon hak-hak penyandang disabilitas. Yang kedua, bagaimana respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas selain di dalam bidang fikih. Dan bagaimana model advokasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Kerangka teori atau konseptual. Yang pertama adalah teori disabilitas akan menjadi pisau analisa dalam melihat 3 persoalan tersebut. Terutama adalah medical model, social model, dan right model inilah. Kemudian yang kedua adalah istinbat hukum sebagai inti dari bagaimana fikih ini lahir sehingga akan bisa memberikan promosi, penguatan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu dilakukan baik oleh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Mohon maaf saya menyebutnya secara bergantian karena kalau secara persentuhan Muhammadiyah dan NU dalam isu-isu disabilitas yang secara formal itu tahun 2017 fikih penguatan penyandang disabilitas sudah lahir dari rahim Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Sedangkan tahun 2018 baru Muhammadiyah untuk menggagas dengan lahirnya fikih difabel melalui Munas Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga dari kedua dari lembaga ini menghasilkan bagaimana istinbat yang dilakukan oleh Lembaga Bahsul Masail dengan metode kauli yang dilanjutkan dengan bagaimana menggali dalam ijtihad sampai pada lahirnya fikih penguatan penyandang disabilitas. Sementara dari metode Majelis Tarjih adalah bagaimana Tarjih bisa mengeluarkan produk yang dinamakan dengan fikih difabel. Nah, dalam menjawab rumusan masalah tersebut, kami proses atau prosedur penelitian yang kita lakukan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Normatif untuk menggali bagaimana istinbat hukum dilakukan melalui pendekatan yuridis,
serta yang empiris adalah bagaimana implementasi ataupun advokasi hak-hak penyandang disabilitas. Tentu dengan cara untuk melakukan dokumentasi menggunakan dokumen-dokumen resmi, yaitu fikih penguatan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh LBM PBNU dan fikih difabel hasil musyawarah nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sehingga yang kedua adalah dengan wawancara pada otoritas yang mempunyai kewenangan, di mana lahirnya fikih penguatan difabel dari PBNU dan fikih difabel dari Muhammadiyah yang kita bahas. Dan yang terakhir adalah dengan observasi untuk melihat bagaimana praktek dan bagaimana advokasinya landing di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana pergeseran dan perubahannya. Temuan di dalam penelitian ini adalah bahwa Nahdlatul Ulama dengan Bahsul Masailnya menggunakan ijtihad bagaimana metode kauli yang mengutip langsung dari kitab referensi utama ataupun kitab muktabar yang menjadi rujukan yang sudah disepakati di kalangan Nahdlatul Ulama yang berasal dari keempat mazhab. Kemudian setelah itu adalah menggunakan ilhaqi, menganalogkan hukum masalah-masalah tertentu yang memiliki dasar hukum dengan kasus-kasus serupa yang sudah ada di dalam kitab rujukan, dan menggunakan metode manhaji untuk menemukan bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam fikih difabel itu ditemukan. Demikian juga istimbat hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan melakukan 3 tahapan yang baku dari Majelis Tarjih, yaitu dengan metode bayani, kemudian kiasi dan istislahi, sehingga memang ada persinggungan persamaan bagaimana yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah pada titik-titik tertentu di mana proses itu berjalan dalam ijtihad. Ketua sidang dan sekretaris serta Dewan Penguji yang berbahagia. Kemudian yang terakhir terkait bagaimana atau kontribusi sumbangan dari promosi ini, hak-hak difabel ini adalah menjadi pedoman bagaimana implementasi hak-hak difabel ini dijalankan dan dikembangkan. Maka ini akan mendukung atau menguatkan bagaimana teori right model ini menguatkan bahwa keberadaan Majelis Tarjih maupun Bahsul Masail itu dalam produknya menguatkan hak-hak penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, maka implementasi dari fikih penguatan difabel dan fikih difabel Majelis Tarjih ini adalah bagaimana teori disabilitas ini bisa memberikan kontribusi di dalam penguatan hak-hak penyandang disabilitas, bisa diadvokasi dan bisa diimplementasi secara luas, terutama adalah hak-hak keagamaannya. Terima kasih, kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Sebelum kita memulai sesi ujian, perkenankan kami untuk menyebut tamu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama adalah Profesor Dr. Toto Soeharto MAG, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Kedua, Dr. Muhammad Nasiruddin SAG MAG MA, Dekan Fasya. Selamat datang. Tiga, Profesor Dr. H. Mudofir MD, Guru Besar Fasya UIN Raden Mas Said Surakarta. Keempat, Sugio Esos, Camat Pandanarum, Banjarnegara. Selamat datang. Kelima, Dr. Anus H. Usman Toha MPD, Ketua PDM Wonogiri. Selamat datang. Keenam, Profesor Dr. H. Baidi MPD, Guru Besar UIN Raden Mas Said. Tidak ada. Sudah.
Ketujuh, Dr. Heri Setianta MPD, Kepala PSLD UIN Raden Mas Said Surakarta. Selamat datang Pak. Kedelapan, Purwanti Sigap Indonesia. 9 terakhir, Siti Kasiati SAG MAG CM Direktur LBH MHH PWA Jawa Tengah. Oke. Baik, sekarang kita memulai ujian. Yang pertama kami persilahkan Profesor Dr. H. Khairuddin MA, penguji pertama, untuk mengajukan pertanyaan via Zoom. Waktu Anda di sana 10 menit. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Prof. Jelas. Baik, yang saya hormati tim penguji, ketua, sekretaris, promotor, para penguji, dan para hadirin wal hadirat, khususnya para pembela ya atau pendukung pasukan dari UIN Surakarta yang ternyata lengkap dengan rektornya. Ya, mudah-mudahan kehadirannya memberikan tenaga bagi Promo Pendus. Amin. Baik, yang kedua saya ucapkan selamat sudah sampai pada ujian promosi. Hanya saja saya dengar suaranya kok seperti agak ragu atau agak takut gitu ya. Padahal biasanya kalau pengacara itu kan galak biasanya. Ini kok kedengarannya bukan seperti pengacara. Ini padahal pengacara ini Promo Pendus ini. Jadi sekarang saya mohon, saya minta minum dulu, minum sebentar. Terus tenangkan. Nanti kalau menjawab agar muncul aslinya sebagai pengacara. Izin, Prof. Oke. Kita sembunyi nggak bawa Pak Juni. Baik. Yang pertama, ini kita akan promosi ya. Jadi tunjukkan, jelaskan apa temuan saudara dari hasil penelitian disertasi. Apakah itu bersifat teoritis atau bersifat pengembangan atau mungkin penolakan. Silakan disampaikan. Terima kasih, Prof. Bahwa saya menemukan setelah sekian tahun berjuang untuk mendapatkan data, pada saat itu adalah masa pandemi, sehingga beberapa data terpaksa kita ambil beberapa waktu yang berjalan sesuai dengan tahapan ujian ini. Jadi yang saya temukan bahwa fikih difabel ataupun fikih penguatan penyandang disabilitas ini memberikan penguatan terhadap atau mendukung, memperkuat model teori right model ataupun perjuangan hak-hak penyandang disabilitas. Karena ternyata dari belakang layar para aktivis ataupun tokoh-tokoh yang terlibat dari perumus sampai dalam bagaimana proses persidangan yang dilakukan dari fikih penguatan penyandang disabilitas dan fikih difabel Muhammadiyah, itu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran ataupun sudah mempunyai perspektif terhadap penyandang disabilitas. Gitu, Prof. Jadi ini adalah menguatkan, bahkan bisa tadi untuk mengembangkan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas ini bisa terimplementasi di dalam aspek kehidupan, terutama adalah layanan hak-hak keagamaan. Baik. Yang kedua, saudara ini kan membandingkan antara majelis tarjih dengan bahasul masail ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau mau dikatakan perbedaan dan persamaan boleh,
Kalau mau dikatakan keunggulan boleh, tapi harus dengan indikator-indikator. Jadi ada indikatornya, bukan bersifat emosional. Silakan Nabil. Terima kasih Prof. Yang pertama adalah indikator bahwa fikih penguatan penyandang disabilitas itu lebih detail di dalam pembahasannya. Karena sebagaimana tradisi intelektual dari LBM atau Lembaga Bahsul Masail dalam mengkaji, terutama adalah merujuk kepada kitab-kitab Mu'tabaroh. Ini menjadi tolak ukur sehingga apa yang sudah terjadi pada generasi terdahulu itu diakomodir dan dikontekstualisasikan dalam konteks sekarang. Dan ternyata memang prakteknya itu sudah ada, sehingga itu adalah akan menguatkan bagaimana hasil dari ijtihad Lembaga Bahsul Masail. Sementara di Muhammadiyah itu indikatornya adalah mulai dari bagaimana menggali nilai-nilai yang ada di dalam referensi, terutama adalah menggali karena Muhammadiyah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mencari dari menggali kedua sumber itu, kemudian baru mencari literatur ataupun pendapat-pendapat madzhab. Tapi sebaliknya kalau di Nahdlatul Ulama adalah mulai dari metode kauli, yaitu bagaimana kitab-kitab Mu'tabaroh yang sudah menjadi referensi itu ada nggak atau sudah ada, kemudian dikuatkan untuk pengembangannya. Begitu Prof. Baik, nanti saudara siap-siap menjawab pertanyaan Pak Habib ya. Insya Allah Prof. Yang terakhir, saya ingin menyatakan bahwa ya ini kan saudara sebagai pengacara itu agak kelihatan dalam karyanya ya. Jadi sebagai akademisi saya berharap saudara berpikirnya agak bagaimana namanya? Mungkin lebih filosofi kira-kira begitu ya. Lebih filosofi daripada kalau pengacara itu kan mungkin agak praktis gitu ya. Atau saya ingin mengatakan apa bedanya praktisi hukum sebagai pengacara dengan teoritis sebagai ahli hukum. Kira-kira bedanya apa, Prof? Silakan. Terima kasih Prof. Kalau akademisi lebih kepada bagaimana praktek-praktek itu menjadi suatu masukan di dalam mengolah atau menggabungkan dengan teori-teori yang ada, sehingga ini adalah secara induktif ya untuk dikembangkan. Sementara kalau dari praktisi adalah melihat praktek, kemudian mencocokkan teori, bahkan kadang-kadang lebih kedepankan kepada prakteknya yang lebih utama, Prof. Itu mungkin keberanjakannya. Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar barokah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Prof. SAG BSW MA PhD penguji kedua mengajukan pertanyaan waktu 10 menit. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Yang saya hormati seluruh tim penguji Ketua Sidang, Sekretari Sidang, para tamu undangan, dan juga Bapak Promovendus kita, Bapak Muhammad Julianto. Selamat Pak Juli, setelah perjalanan yang sangat panjang ya. Iya, saya kayaknya sudah lama sekali nih ikut mendampingi Pak Juli menulis karya ini, dan alhamdulillah sampai pada hari ini, sampai pada tahapan mempertahankan hasil disertasi ini ya Pak. Saya promotor, jadi nggak boleh nanya yang sulit-sulit ya Pak Juli. Siap. Santai aja Pak Juli, biar nggak deg-degan. Soalnya nanti kalau pertanyaannya sudah ke Pak Prof Arif Mampuan ini sudah sangat sulit gitu ya. Jadi saya akan tanya yang mudah-mudah saja. Pak Juli, ini kan bicara tentang hak, kemudian fikih ya, fikihnya NU dan fikihnya Muhammadiyah gitu. Pertanyaan saya dasar saja, ini mungkin para hadirin juga perlu paham. Apa memang Pak problemnya kita bicara agama atau interpretasi agama Islam termasuk terkait dengan disabilitas? Kenapa perlu bicara tentang dua fikih itu? Memang apa masalahnya? Iya, seperti halnya bahwa
fikih itu lahir dari bagaimana kondisi sosial masyarakat. Ada ketimpangan yang dihadapi terutama adalah dalam pelayanan hak-hak keagamaan. Kita lihat bagaimana masjid-masjid yang ada ataupun mungkin khotbah-khotbah di masjid atau tempat ibadah itu belum bisa diakses untuk penyandang disabilitas yang tunarungu wicara. Sehingga ini perlu adanya bahasa isyarat atau penerjemahan terhadap teks-teks ataupun mungkin fasilitas-fasilitas publik yang akomodatif terhadap penyandang disabilitas. Nah, hak-hak inilah karena setiap orang itu mempunyai karomah insaniah. Demikian juga difabel itu adalah sama dengan kita yang awas, kita yang non-difabel, mereka juga mempunyai hak keagamaan yang sama untuk menjadi muttaqin. Itu juga harus menjalankan ibadahnya. Maka melalui fikih yang digagas oleh kedua ormas besar ini adalah dalam rangka memberikan panduan kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak mereka, memfasilitasi mereka sehingga sosial model lingkungan itu bisa support terhadap bagaimana difabel itu memenuhi hak-haknya. Baik Pak, saya ingin membawa pertanyaan tadi, gitu ya. Kalau jawaban Pak Juli tadi kan sangat empiris ya, kita bicara tentang hak, gitu ya. Nah, kalau kita bawa kepada ranah kajian keislaman atau kajian agama, religious studies atau Islamic studies, kira-kira problem apa yang ada? Bapak kan sudah baca tuh Muhammad Ghali, sudah baca yang lain, sudah baca The Disabled Code-nya Nancy Elfman dan sebagainya. Nah, secara akademik, gitu ya, problem apa yang ada, relasi apa yang ada antara kajian keislaman atau kajian agama dengan kajian disabilitas? Seperti apa kira-kira hubungannya Pak? Jangan bicara praktis lagi ya Pak, ini bicara akademik. Itu. Terima kasih Prof. Relasi antara teks dan konteks ya, saya kira inilah yang mendasari bagaimana merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian merujuk kepada kitab-kitab klasik untuk menerjemahkan bagaimana relasi antara difabel dengan hak-hak keagamaannya. Maka di situ adalah ada hubungan secara filosofis dan teologis, saya kira itulah sehingga di situ secara normatif ayat-ayat itu ataupun hadis-hadis sudah sangat akomodatif, tetapi di dalam praktek ataupun di dalam kondisi sosial empiris masyarakat ini adanya gap, adanya keterpisahan. Nah, maka dengan melalui fikih difabel dan fikih penguatan penyandang disabilitas ini akan menjadi ketemu antara yang idealita dan realita untuk bisa dijalin komunikasi ataupun relasinya di situ. Satu lagi Pak, masih ada waktunya Pak? Masih. Oke. Melanjutkan pertanyaan tadi, jadi kalau berdasarkan apa yang sudah Pak Juli lakukan, meneliti tentang dua fikih ini gitu ya, dan tentu saja membaca puluhan literatur terkait dengan Islam atau agama yang lain terkait dengan disabilitas, bagaimana Anda proyeksi Anda ke depan gitu ya, melihat hubungan antara tiga hal itu. Yang pertama adalah kajian Islam, gitu, Islamic Studies, gitu ya, karena yang core disiplin Anda. Kemudian yang kedua adalah kajian disabilitas, disability studies. Kemudian yang ketiga masuk kepada ranah yang empirik, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah ini kan kita pengennya begitu toh Pak dari jawaban Bapak tadi, dari jawaban Promovendus. Nah kira-kira linknya itu seperti apa? Nanti kemudian prakteknya seperti apa sehingga kita semua bisa ada pada titik yang membahagiakan terpenuhnya hak penyandang disabilitas. Nah, seperti apa kira-kira Pak operasionalisasinya? Cukup berat ini. Ambil nafas dulu. Loh kok berat? Padahal saya nggak berat loh Pak. Terima kasih Prof. Secara normatif memang ada hubungan relasi yang sangat kuat dari ketiga poin tadi, bagaimana secara ideal, kemudian secara normatif dan secara empirik itu bisa disatukan.
Maka proyeksi ke depan adalah kajian-kajian tentang hukum yang berangkat dari bagaimana istinbat itu dilakukan, ini bisa produk ataupun hasilnya itu bisa dirasakan di dalam masyarakat. Karena memang karakter fatwa itu akan tergantung dari masyarakat untuk mengikutinya. Maka ke depan memang tidak hanya produk yang dihasilkan oleh kedua lembaga ini begitu saja, tapi harus dihidupkan dengan menginterpretasikan makna-makna yang ada di dalam kedua fikih ini menjadi satu panduan atau pedoman di dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Ini yang penting, yang selama ini mungkin kalau LBM memang tugasnya hanya mengeluarkan fatwa. Demikian juga Majelis Tarjih. Maka struktur yang ada di kedua organisasi dan masyarakat itu digerakkan untuk bisa menerjemahkan secara empiris di dalam kehidupan. Contohnya ketika berbicara tentang hak-hak keagamaan, maka takmir masjid, kemudian stakeholder yang lain itu mengakomodir. Bagaimana kalau di situ ada jamaah yang memang difabel, ya harus dipenuhi. Takmir punya kewajiban. Kalau tidak, apalagi masjidnya di lantai 2, sementara ada difabel yang harus pakai kursi roda, ini harus akses gitu. Kalau tidak, ini saya menyatakan mohon maaf mungkin dolim ini, karena ada jamaah di situ. Maka ke depan adalah mendorong masyarakat mempunyai kesadaran perspektif terhadap difabel, sehingga ini bisa menguatkan. Kalau setiap orang sudah punya pandangan atau perspektif difabel, maka di mana saja akan menghormati orang, karena difabel adalah sama dengan kita semuanya yang mempunyai karomah insaniyah dan hak-haknya harus terjamin, dan lingkungan sosial itulah yang harus menyiapkan atau menciptakan sehingga ini adalah bisa implementatif, tidak hanya sebagai fatwa ompong yang tidak punya kekuatan. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan waktunya kepada Bapak Sidang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Profesor Dr. Arif Maktubi, MAG, MAS, penguji ketiga mengajukan pertanyaan dalam 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya yang saya hormati Ketua Sidang dan para penguji, pada para tamu undangan, para senior saya sebenarnya, karena Pak Yulianto salah satu senior saya. Jadi tidak benar kalau saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Pertanyaan itu akan membuat saya kualat katanya. Tapi saya harus mengajukan pertanyaan Pak Jul, karena saya dibayar untuk menguji. Ya, tanda tangan tadi soalnya. Jadi gini, NU dan Muhammadiyah itu kan beda-beda sama gitu ya. NU dan Muhammadiyah itu katanya dibedakan oleh tahlil, disatukan oleh bahlil. Jadi dibedakan oleh bulog, disatukan oleh tambah gitu ya. Jadi ya beda ya, kadang beda, tapi kalau sudah menyangkut. Nah, pertanyaannya kemudian menjadi begitu karena dengan membandingkan NU dan Muhammadiyah itu, kira-kira kalau tadi bicara tentang pendekatan sosial model, kemudian right model, itu kira-kira NU dan Muhammadiyah itu ada bedanya enggak? Kapan atau apakah mereka selalu konsisten dengan right model seperti yang dengan juga itu, atau ya seperti soal tahlil dan tambang tadi gitu. Kalau pas cocok pakai right model ya pakai right model gitu. Kalau pas cocok pakai sosial model ya sosial model. Bisa dijelaskan kira-kira mana yang lebih tahlil yang lebih tahlil, mana yang lebih konsisten gitu dengan modelnya? Ya, terima kasih. Memang kedua produk fikih penguatan penyandang disabilitas dan fikih difabel ini sama-sama mengakomodir bagaimana penguatan right model itu dilakukan. Tapi dalam hal-hal tertentu, contohnya adalah ketika memfatwakan bagaimana difabel
itu harus mendapatkan rukhsah karena kondisi-kondisi sosialnya ini, karena ini kan berarti lebih kepada caritas ataupun model bagaimana dia memang harus dibantu untuk dilaksanakan atau mendapatkan keringanan di dalam persoalan menunaikan ibadah. Nah, maka saya kira sosial model maupun right model dari keduanya ini bertukar posisi. Memang tidak selamanya produk dari itu adalah right model semuanya, atau sebaliknya adalah sosial model. Tapi pada dasarnya adalah kedua pendekatan ataupun metode ini adalah sama-sama digunakan di dalam bagaimana merumuskan ataupun mhasilkan kedua fikih tersebut, gitu, Prof. Baik, yang kedua, jadi ini kalau tadi Pak Khairuddin sudah tidak ada ya, tadi kan tidak boleh dijawab secara emosional, gitu ya. Sekarang saya pertanyaan saya malah emosional. Mengapa sampai sekarang? Karena ada buruk Saya masih ada Pak Yai. Oh, Mas ada. Saya mohon izin untuk bertanya emosional ini, Pak. Ya. Jadi karena ada Bu Rofah, ada Pak Hamim juga gitu. Kok saya Habib Muhammad ya gimana? Jadi Pak Jul, karena Pak Jul juga Muhammadiyah dan ada ketua Muhammadiyah juga di sini. Pertanyaan saya emosional sebagai orang NU. NU kan sudah selesai 2017, bahkan sudah diterbitkan bukunya Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, sudah kerjasama dengan Kemenak, dicetak, sudah dibagikan. Sampai hari ini Fikih Difabel Muhammadiyah itu belum jadi. Ini kemajuannya gimana? Terima kasih, Prof. Ini jawaban emosional jadi bebas ya. Yang pertama bahwa memang berdasarkan sumber yang saya dapatkan, salah satu narasumber atau informan kami menyebutkan bahwa fikih difabel sudah memang melalui proses munas musyawarah nasional majelis tarjih. Hanya memang belum ditanfid ataupun ditetapkan. Tapi secara organisatoris sekalipun itu belum ditanfid, tetapi sudah muncul di dalam rekomendasi-rekomendasi dari musyawarah atau dari muktamar, kemudian tanwir, kemudian di muswil wilayah ataupun PDM, di situ serta ortom-ortomnya sudah mencantumkan bagaimana untuk mengembangkan inklusivitas di dalam melindungi ataupun mengadvokasi ataupun memenuhi hak-hak difabel. Kebalik dengan saya juga tahu Muhammadiyah walaupun saya bukan orang Muhammadiyah. Rekomendasi itu sudah duluan muncul sebelum bikin Muhammadiyah. Jadi muktamar di Makassar itu sudah merekomendasikan itu, terus kemudian keputusan MPM juga sudah. Nah, justru fikih difabel itu semacam akumulasi dari rekomendasi-rekomendasi itu. Balik nih Muhammadiyahnya. Nah, terakhir ini pertanyaan yang paling tidak serius di antara yang tidak serius tadi sebenarnya. Selain, jadi saya membuat masih ada beberapa catatan ya di luar pertanyaan yang mungkin perlu direvisi. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini karena saya sebenarnya sudah menguji ketiga kalinya. Jadi ini sudah bosan sebenarnya saya menguji. Terkait dengan abstrak, ya masih perlu diperbaiki, bahasanya masih ada yang tidak bisa dipahami. Terus kemudian transliterasi masih banyak sekali yang tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan footnote saja masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan. Jadi itu yang secara teknis saya kira masih perlu diperbaiki kalau nanti ingin dapat tangan saya. Ngancam. Ya. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang paling tidak penting. Tetapi ini penting bagi yang datang, ya, terutama bagi Pak Hafid, kemudian Mbak Yeni, Zumar, yang belum lulus itu. Malu saya sebagai teman. Hari ini Pak Dwianto sudah promosi, ya. Kok mereka belum? Nah, itu kan pertanyaan yang memalukan. Apalagi saya sudah jadi profesor.
Ya kan gak enak kan kalau kita gini sendirian. Nah kemudian perlu ditanyakan kepada jenengan ya. Yang pertama ada, satu-satunya mungkin yang perlu ditanyakan itu. Bagaimana jenengan kok bisa selesai dan mereka tidak? Kira-kira itu faktornya apa? Gitu ya. Sehingga nanti teman-teman yang belum selesai studinya ini bisa menyelesaikan studinya usul. Biar Pak Fikri tidak mesti terus. Mbak Yeni sambat, tapi Mbak Yeni sendiri juga nggak terus-terus. Monggo silakan. Terima kasih. Kasih mereka inspirasi, Pak. Kasih paham. Iya, tulis dan nekat menghadap promotor dan berhadapan dengan penguji. Mungkin promotor paling baik loh Pak. Kami sudah 3 kali ganti judul. Dari pertama bertemu dengan pertama, mungkin ini adalah tahapan yang terakhir dari judul yang kami ajukan, sehingga sangat memang dikalikunya. Jadi nekat, tulis dan beranikan. Meskipun tadi sudah yang 3 kali dikoreksi juga belum berubah. Kami merasa bahwa ini sudah saya rubah kok masih ada saja yang tercecer. Tapi kami harus tetap bertanggungjawaban bahwa itu adalah merupakan kesalahan saya. Meskipun saya sudah membaca berkali-kali juga masih juga terlewat. Kadang merasa bahwa untuk merenung itu tidak cukup. Nah, mungkin teman-teman yang lain lebih banyak merenungnya daripada actionnya. Tapi saya merenung sedikit, setelah itu saya laporkan, berani menghadap Pak Hamim dengan budek. Kami berhadapan dengan Pak Anies, alhamdulillah beliau ACC untuk ujian terbuka ini. Begitu, Prof. Ya, jadi intinya itu sebenarnya Pancasila itu ada 5. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi sila terakhirnya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu yang dipakai oleh penguji yang sudah tidak tahan lagi bertemu dengan Pak. Terima kasih waktunya Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Ada selanjutnya dipersilakan Dr. Haji Hamid Ilyas MAG, penguji keempat. Pertanyaan diajukan dalam 10. Terima kasih Pak Ketua. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Saudara Romo Venus Julianto Terima kasih. yang telah menyelesaikan disertasi dan pada pagi hari ini diuji dengan ujian promosi untuk mempromosikan Pak Julianto sebagai doktor. Supaya promosinya mantap, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berat. Saya mengajukan pertanyaan yang mudah saja. Judul disertasi saudara ini mempromosikan hak-hak difabel, uji fikih penguatan penyandang disabilitas yang berkerumungan dan fikih difabel Muhammadiyah. Jadi nama fikihnya itu tidak. Kalau NU disabilitas, kalau Muhammadiyah difabel. Ini perbedaan judul atau nama ini dikarenakan apa? Apa karena Muhammadiyah yang musuhnya belakangan nggak mau beda? Asal beda. Sehingga namanya itu psikologis atau ada alasan filosofisnya sehingga fikihnya itu namanya beda. Semampu, Prof. Yang pertama bahwa istilah ataupun disabilitas, penyandang disabilitas dan difabel memang itu melalui satu perdebatan paradigmatik yang sudah lama sejak isu-isu disabilitas itu muncul sampai pada secara filosofis ada memang intinya adalah terletak pada karomah insaniyah, bagaimana menghargai. Karena dulu tahun 2007 Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 itu
menyebutkan penyandang cacat. Nah, nilai ini tidak sesuai dengan tadi karomah insaniyah. Akhirnya muncul istilah disabilitas, di mana orang yang mempunyai keterbatasan ini bisa sama sejajar apabila secara sosial model atau secara lingkungan itu mengakomodasi, memfasilitasi, maka dia akan sama mempunyai kemampuan yang sama di dalam itu. Nah, demikian juga karena sebenarnya kedua istilah itu adalah sudah ramah, tapi yang terakhir lebih disukai oleh difabel karena itu hanya perbedaan kemampuan saja. Ketika seseorang kemampuannya berjalan itu difasilitasi, maka dia sudah punya potensi yang sama. Ketika dia tidak bisa mendengar, tetapi dia bisa menggunakan bahasa isyarat, ada yang mengajarkan sehingga dia bisa berkomunikasi. Disitulah ability ataupun kebiasaan, kemampuan inilah yang disederajatkan, karena mereka hakikatnya mempunyai potensi yang sama. Dan Allah menciptakan seseorang itu fi ahsani taqwim, sekalipun dalam pandangan kita adalah ada keterbatasan. Nah, barier yang berupa keterbatasan ini adalah harus diretas oleh kita semuanya ini, sehingga menciptakan lingkungan yang akomodatif, yang aksesibel. Nah, disitulah difabel dan disabilitas ini saling menguatkan dan untuk bisa memenuhi bagaimana hak-hak ini terwujud. Fikih disabilitas dan fikih difabel ini kan lebih belakangan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kedua fikih ini dipengaruhi enggak oleh undang-undang? Setiap produk hukum itu tidak lepas dari apa historis yang ada di sekitarnya, karena tidak kosong atau lahir di ruang yang hampa, sehingga ini akan ada titik temu atau ada relasi yang mempengaruhi. Memang tidak hanya hukum positif yang bisa berjalan, tapi ketika norma-norma agama kemudian norma-norma hukum positif itu dikuatkan, ya memang ini posisinya seperti halnya melegitimasi produk yang sudah ada, sehingga ini akan lebih mendorong untuk melahirkan bagaimana akomodasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Tentu ini adalah relasi yang kuat, Prof. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijadikan sumber hukum fikih. Bukan sebagai sumber hukum utama. Untuk mengkaji fikih itu adalah melalui rujukan-rujukan yang secara standar, baik itu yang melalui Al-Quran dan As-Sunnah maupun dari kitab-kitab yang mu'tabaroh, itu yang kemudian menjadi support terhadap bagaimana yang menjadi latar belakang. Salah satunya adalah untuk menggali, menghasilkan fikih yang ramah terhadap difabel. Dalam perspektif usul fikih diperbolehkan enggak? Kita melihat dengan istilahnya, kalau hukum positif memang berada pada posisi yang kalau bisa dijadikan dengan mengkiaskan al-adah al-muhakkamah, jadi regulasi yang sudah ada itu menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat, yang itu akan menjadi salah satu bahan di dalam pembentuk ataupun membangun fikih yang ada. Undang-undang dianggap sebagai adat, Ya. sehingga diambil dalam fikih. Ini kan fikih disabilitas dan difabel ini lahir setelah undang-undang itu lahir setelah lahirnya HAM generasi keempat pada tahun 1990-an. Dan HAM generasi keempat itu kan tentang inklusi sosial, jangan sampai ada yang tertinggal di belakang,
seandainya tidak ada HAM generasi keempat, undang-undang ini kira-kira lahir nggak fikih disabilitas dan fikih difabel? Kalau mungkin formulasinya fikih itu adalah dengan pengertian yang sekarang, bisa saja itu tidak ada. Tapi dalam pengertian bahwa fikih adalah merupakan makna yang besar, baik itu yang bersumber atau menjadi syariat, itu sudah jauh lebih awal, 14 abad yang lalu, dengan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran sudah memberikan kerangka nilai ataupun normatif di dalam pelaksanaan. Maka memang karena ada hambatan-hambatan yang sifatnya kekinian, perlu adanya istimbat, baik itu istimbat hukum yang menguatkan yang sudah ada, sehingga dengan metode kauli yang sudah ada itu tinggal dikuatkan kembali karena memang menjadi kebutuhan kekinian, Prof. Maka tunjuk. Jadi Quran itu sudah mempromosikan. Sudah mempromosikan. Tapi di kalangan umat Islam itu belum kuat gitu ya, perlindungan terhadap hak-hak difabel itu, sehingga NU Muhammadiyah memutuskan mengeluarkan fikih itu. Ini berhubungan dengan tadi pertanyaan Pak Khairuddin tadi itu. Ini mana di antara dua fikih itu yang lebih responsif untuk mengatasi masalah difabel itu? Ya, yang pertama bahwa kalau berangkat dari fikih penguatan penyandang disabilitas, memang ini adalah lebih berbicara pada masailul fikih atau problem-problem fikhiyah yang itu adalah dihadapi oleh penyandang disabilitas, tentang bagaimana tempat ibadah, bagaimana cara menunaikan ibadah untuk penyandang disabilitas. Sehingga ini adalah lebih kepada masalah-masalah yang terkait dengan ubudiyah. Tapi di sisi yang lain juga fikih penguatan penyandang disabilitas juga membahas tentang bagaimana dimensi-dimensi publik ataupun kemasyarakatan ataupun muamalah juga terakomodir di situ. Sementara di fikih difabel itu memang berasal dari nilai-nilai ataupun tata nilai yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi suatu sifatnya adalah filosofis untuk diimplementasikan karena bisa menjadi suatu inspirasi yang bisa diturunkan menjadi pedoman-pedoman. Tapi keduanya adalah bentuk responsif kuat terhadap bagaimana pemenuhan hak disabilitas. Dan saya tidak menyatakan bahwa yang satu lebih responsif. Kalau dari sisi tahunnya ya NU lebih responsif. Tapi kalau dicari ke historis, Muhammadiyah sudah mendirikan panti-panti asuhan penyandang disabilitas atau tunanetra itu tahun 85 seperti di Ponorogo. Kemudian di NU juga sudah mulai bagaimana pesantren-pesantren inklusi sudah berjalan. Nah ini memang saya tidak bisa yang tolok ukur atau tadi dengan indikator Prof. Khairuddin adalah dari tahun ya, yang lebih responsif berarti yang lebih awal secara formal untuk mendeklarasikan membahas fikih. Sehingga selisih 1 tahun ya, tahun 2017 itu Nahdlatul Ulama Muhammadiyah melalui workshop fikih difabel dan salah satu narasumbernya adalah beliau Prof. Arif Maftuhin dan Ibu Rofa. Saya kira itu mungkin beliau yang paling tahu sebagai pelaku sejarah. Tapi juga nunggu revisi saya sekarang, Pak. Ya, waktunya sudah pas tepat 10 menit. Terima kasih, Ketua. Ilyas, selanjutnya kita persilakan Dr. Muhammad Anis Bashkuki, MC Penguji kelima. Persilakan 10 menit. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang, segenap penguji yang kami hormati dan para hadirin tamu undangan berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan selamat
mabruk untuk Pak Juli. Alhamdulillah sampai pada tahap ini. Saya ingin tahu alasan kemudian, selain alasan kronologis itu tadi, selain alasan historis, kenapa kemudian NU dikatakan lebih dulu dan Muhammadiyah kemudian. Ini mungkin tidak harus selalu emosional, tapi mungkin secara akademik begitu. Ada jawaban lain ya kira-kira? Terima kasih Pak Dr. Anies. Secara akademik memang perbincangan ataupun pembahasan tentang fikih difabel itu sudah dilakukan halakoh-halakoh sebelum munculnya fikih difabel, termasuk tradisi akademik di Nahdlatul Ulama dengan Bahsul Masail yang itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum itu, sebelum tahun 2017. Dari pembahasan-pembahasan itu kemudian tadi ada latar belakang yang secara historis, ada regulasi yang sudah ada, itu menjadi istilahnya trigger untuk mewujudkan apa sih peran ormas yang sebesar NU dan Muhammadiyah untuk merespon ini. Sebab secara de facto memang tidak ada ormas yang lain yang mempunyai produk hukum keduanya itu. Nah, disinilah yang mungkin secara akademik tradisi dari kedua organisasi ini sangat responsif terhadap isu-isu penyandang disabilitas. Ya, mungkin dengan alasan yang agak jenaka, mungkin juga itu terkait dengan prosedur metodologis juga ya. Di NU ini kaya akan khazanah klasik ya, maka mudah saja sebetulnya untuk menjawab persoalan-persoalan disabilitas itu karena sudah tersedia cukup banyak dalam apa yang tadi disebut dengan kitab-kitab klasik itu. Sedangkan Muhammadiyah ini harus berpikir keras karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini lama sekali ya. Dia tidak mau taklid kepada para ulama, tapi toh malah kemudian taklidnya kepada NU, termasuk persoalan tambang begitu. Jadi dalam hal-hal yang kontroversial ini Muhammadiyah memang pintar, biarkan NU dulu. Dan kemudian taklidnya tidak kepada para ulama, sedangkan NU taklidnya kepada ulama. Secara prosedur metodologis tidak ada di dalam NU kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah sebaliknya, dia apa pendapat para ulama sekedar menjadi pertimbangan saja, tetapi analisisnya itu diarahkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ini berat karena ini level mustahid. Begini Pak Juli, jadi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta setemukan, termasuk dalam penggunaan nomenklatur ijtihad ya. Pengalaman saya terlibat dalam banyak forum Bahsul Masail itu, nomenklatur ini dijauhi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mereka tidak pernah mengatakan ijtihad. Istinbat hukum pun yang mungkin lebih tepat untuk dituliskan di sini ya, dalam narasi penjelasan metodologi keduanya itu lebih tepat sepertinya dengan menggunakan istinbat, konsisten di situ. Itu pun dalam lingkungan Nahdlatul Ulama itu dilakukan setelah 3 tahapan sebelumnya yang tadi disebutkan, pendekatan nakli, kemudian ada takrir jama'i, kemudian ilhaq, baru setelah itu istinbat jama'i. Istinbat jama'i itu ya operasionalisasi pendekatan metodologis. Di level ini NU baru sama dengan Muhammadiyah. Itu karena apa? Kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pendekatan bayani, dengan pendekatan qiyasi dan pendekatan istislahi. Tapi sebelum sampai pada tahapan yang keempat, istinbat jama'i ini, sebagaimana dilakukan Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih, itu ada tahapan sebelumnya dalam Nahdlatul Ulama, dan itu yang dominan, yaitu pendekatan qauli itu tadi, kemudian pendekatan takrir jama'i begitu, ketika ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terdahulu, baru kemudian
ilhaqi, dan setelah itu pendekatan metodologis atau manhaji itu tadi yang terdiri dari 3 tahapan. Dan sebetulnya ini sepertinya dilakukan juga oleh Muhammadiyah, yaitu pendekatan bayani, kiasi, dan istilahi. Jadi itu prosedur metodologisnya sebetulnya. Nah, kemudian dalam saya mengakui netralitas Pak Juli ini, tapi dalam pengutipan ini agak bias karena menulis NU pun referensinya Muhammadiyah. Pintar Pak Juli itu ya. Dirinya sendiri netral gitu, tapi ketika mengutip, bahkan ketika berbicara tentang Lajnah Basu Masail itu referensinya Muhammadiyah. Jadi biasnya itu di referensinya itu Pak Juli. Tolong diperbaiki, makanya salah di situ dalam menjelaskan tentang Lajnah, karena namanya sejak 2004 sudah bukan Lajnah lagi tetapi lembaga. Lajnah itu sifatnya kepanitiaan ad hoc begitu ya dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, maka kemudian sejak 2004 itu diresmikan itu sebagai lembaga Basu Masail yang dikenal dengan LBM gitu ya. Nah itu di situ ada pengutipan, dan Lajnah ini diulang berkali-kali, dan juga setelah itu nggak tahu typo translating atau gimana ada istilah Institut Basul Masail. Ini naik level atau turun level ya nggak tahu, atau istilah dari langit berdasarkan apa ilham atau apa gitu. Kok ada Institut Basul Masail? Iya, Universitas Basul Masail. Tolong diperbaiki ya Pak Julia, nanti supaya tidak ini menyesatkan tadi. Karena sudah tidak ada lagi Lajnah dan tidak ada institut, tidak pernah ada, yang ada lembaga Basul Masail itu kalau tidak salah di halaman 21. Kemudian juga ada istilah mujahidin, karena yang sebenarnya adalah mujtahidin gitu. Ini 2 istilah yang fatal kalau salah ya. Jadi antara mujahid dengan mujtahid beda. Kalau mujahid bawa pedang, ya kalau mujtahid bawa pulpen gitu ya. Nah, itu jadi ada istilah mujahidin digunakan untuk menjelaskan mujtahidin gitu. Itu tolong diperbaiki juga, barangkali kurang teliti dalam menuliskan itu. Kemudian juga ada yang cukup pejoratif sebetulnya ketika menuliskan sumber-sumber Basul Masail di lingkungan NU itu dirujuk kepada para ulama-ulama konservatif dari Haromen. Apa nggak kebalik ini ya? Disebutkan di situ ada Syekh Mahfud Abdul Musi, kemudian Syekh Zaini Dahlan dan lain sebagainya. Itu saya kira kurang tepat kalau dikatakan sebagai ulama-ulama konservatif dari Haromen. Ini mungkin juga karena kurang teliti dalam pengutipan, mungkin nanti bisa dibenahi begitu ya. Kemudian di halaman 31 ya, ini ada 2 pertanyaan lagi terkait dengan penulisan para pendiri NU. Ini juga sumbernya kurang otoritatif saya lihat, karena bisa melihat di statuta pendirian perkumpulan NU yang bisa di-download itu di internet banyak sekali untuk menjelaskan tentang pendiri NU. Nanti jangan sampai Pak Juli ditanya ini pendiri NU versi Habib Lutfi atau versi Gus Yahya gitu ya, yang ada Habibnya atau tidak gitu. Jadi nanti sumbernya jelas itu di statuta, siapa saja nama-namanya begitu ya. Di situ disebutkan nama juga, tetapi sumbernya meragukan gitu. Nah itu tolong mungkin dari sisi referensinya perlu diperbaiki. Kemudian saya ingin bertanya, karena saya belum menemukan penjelasan yang memuaskan ini terkait dengan istilah majelis tarjih itu. Sebetulnya karena di situ dijelaskan juga tentang sejarah majelis tarjih ya, muncul jadi tarjih itu asosiasinya apa ya? Apakah tarjih antar pendapat ulama para terdahulu atau tarjih apa yang Pak Juli temukan dari penjelasan data yang ada? Terima kasih. Tarjih memang asal mulanya adalah mencari satu pendapat ataupun sumber yang paling rojih untuk menghasilkan
suatu istinbat hukum dalam penetapan hukum. Namun dalam perkembangannya yang dulu dilakukan oleh Muhammadiyah sekarang sudah menjadi ijtihad itu sendiri sebagai salah satu metode untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumber yang rajih. Gitu. Ya. Terima kasih, waktunya sudah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Selanjutnya kita persilahkan penguji terakhir Profesor Dr. Haji Aziz Muslim MPD. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bagian terakhir pertanyaannya sudah saya konsep ada 4, ternyata sudah ditanyakan semua. Makanya nanti lebih cepat ini. Saya akan fokus kepada judul aja deh, karena yang saya sudah. Tapi saya mengulang sedikit tadi yang ditanyakan oleh Pak Ilyas, yaitu tentang disabilitas dan difabel. Saya pertanyaannya sederhana, apa bedanya disabilitas dan difabel? Disabilitas itu adalah keterbatasan ataupun hambatan-hambatan yang dimiliki oleh difabel di dalam melakukan sesuatu. Sementara difabel adalah perbedaan kemampuan. Ketika itu kemampuan yang berbeda itu difasilitasi, maka dia akan setara ataupun bisa seimbang. Kalau begitu cakupannya lebih luas mana antara difabel dengan disabilitas? Karena yang disebut terakhir itu adalah yang terakhir sebagai sesuatu yang lebih nyaman bagi penyandang disabilitas, maka cakupannya yang lebih luas, yang lebih sesuai dengan spirit ataupun nilai-nilai kemanusiaan yang dihadapi oleh difabel itu adalah difabel itu sendiri. Kalau saya terbalik. Kalau saya difabel itu dari bahasa different-able, perbedaan kemampuan. Kalau disable itu adalah ketidakmampuan orang untuk mencapai, untuk mengakses. Tadi ditanyakan oleh Prof. Arif, ada teman panjenengan 2 di sini, tidak sampai doktor, itu berarti disable. Karena tidak mampu untuk meraih apa yang diinginkan. Makanya perlu dilakukan penguatan. Didorong dia, dikuatkan dia, dalam bahasa saya itu diberdayakan. Itu kira-kira kalau saya paham ya. Disabilitas itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengakses sesuatu yang diinginkan. Tapi kalau difabel itu adalah different-able. Kemampuan untuk meraih itu bisa, tapi caranya berbeda. Contohnya banyak dokter yang tunanetra, banyak dokter yang tunaru. Dia different-able, tapi dia bisa mengakses. Bedanya di sini. Saya mengarahkan di sini supaya nanti kalau ditanya judulmu kayak gini, nah itu nanti isinya apa toh gitu ya. Satu, yang kedua yang saya tanyakan mempromosikan hak-hak difabel. Hak difabel itu apa toh? Apa saja hak difabel itu? Ya, hak difabel kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu ada 24 hak itu. Ya, diantaranya salah satu yang saya riset, saya menjadi topik besar itu adalah hak keagamaan, hak hidup, kemudian hak. Makasih. Salah satunya dari 28 kok diambil 3 itu nalarnya di mana? Itulah mungkin keterbatasan riset ini untuk menghasilkan mungkin itu perlu S3 yang lain untuk bagian yang lain untuk meriset. Kalau saya begini, hak difabel itu kaitannya dengan individu diambillah makosid syariah. Jadi 5 saja itu aja: agama,
jiwa, nasab, harta, nasab, satu lagi apa? akal, harta. Nanti benar wajahnya. Kalau satu aja nggak bisa, nggak saya luluskan. 5 hal itu aja difokuskan haknya di situ. Dan itu sudah ada indikatornya. Tadi promotor panjenengan dijawab dengan indikator-indikator. Jadi tidak di sini pendidikan. Itu indikator dari mana kan itu? Coba kalau itu diarahkan kepada maqasid syariah. Sudah hak yang dipromosikan itu adalah 5 hal itu. Jadi itu saya kira sudah bagus nanti. Ya, sudah ada sebenarnya Prof, hanya tidak tersampaikan. Karena nggak ditanyakan. Saya juga kaget membaca tulisan panjenengan itu begitu dikasihkan hari Rabu atau sholat subuh tebel. Ini juga rangkumannya tebel. Setelah saya baca ternyata yang tebel itu lampirannya. Kalau di tabel itu ya. Saja. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Hadirin dari Provinsi, ujian telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada para penguji. Demikian maka sidang ujian ini kita skors. Ujian selesai. Sidang diskors. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim uji mengadakan sidang. Provinsi dipersilakan kembali ke tempat semula. Pokoknya udah biar simak. Agem.